Halo, kembali lagi di dalam mata kuliah saya ya. Kali ini audit manajemen akan membahas materi audit fungsi produksi dan operasi. Ya. Oke, kita mulai ya di audit fungsi produksi dan operasi. Secara definisi, melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan ya, dengan prinsip utamanya yaitu 3E: efisiensi, ekonomi, ekonomisasi, dan efektivitas. Ya, kita lihat komprehensif keseluruhan produksi operasi dan memuaskan. Kita lihat ke bawah, tidak hanya terbatas pada unit produksi tetapi atas keseluruhan proses produksi dan operasi ya, keseluruhan produksi dan operasi, nggak ngebatasin terkait masalah unit produksinya tetapi juga dari produksi sampai dengan operasi, mulai dari beli sampai dengan jual. Yang berhubungan dengan produksi ada manajemen, ada finance, dan ada marketing ya. Kita lihat nanti di belakang ya terkait masalah proses. Nah, alasan diperlukan audit atas fungsi produksi dan operasi yang pertama adalah proses produksi dan operasi ini berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Sudah ada SOP berjalan. Nah, ini ya. Kekurangannya yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Ya, kalau ada kekurangannya ya kita harus mencari. Nah, ini ya, temuan-temuan seperti ini fungsinya adalah memperbaiki ke depannya. Lalu konsistensi berjalannya proses. Pendekatan proaktif sebagai dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir adalah berjalannya tindakan korektif yang mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait. Prinsip umum dari audit produksi dan operasi ya, punya tujuan menentukan kesesuaian terhadap kriteria. Kriterianya ya di produksi dan di operasionalnya. Ya, produksinya di produksi beli, merubah sampai dengan jadi. Auditor objektif dan sistematis ya. Secara general umum seperti itu. Auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian dan ngasih rekomendasi ya. Tujuan audit produksi dan operasi, apakah produk yang dihasilkan ini sudah mencerminkan kebutuhan pasar? Nah, kita lihat ya, kebutuhan pasar. Karena nanti kalau di dalam sebuah organisasi kita tidak mengikuti kebutuhan pasar, maka akan terjadi sesuatu yang merugikan organisasinya. Apakah strategi dan rencana produksi dan operasi secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya dan fasilitas? Ya, baik itu secara pasca dan pra dari penjualan ya. Yang dilihat dari sumber dayanya apa aja? Yang dilihat dari sumber dayanya adalah capabilities dari organisasi atau bagian produksi tersebut. Dan yang terakhir strategi ya, baik itu strategi secara operasional maupun secara jangka panjang. Biasanya strategi itu adalah jangka panjang ya, 10 tahun dan lain sebagainya. Kita mau menghasilkan apa? Manfaat audit ya, ngasih gambaran kepada pihak yang berkepentingan ya, tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang ditetapkan. Ya, taat mengikuti prosedur yang ada. Ngasih informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan yang dihadapi. Ya, menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan.
menilai kekuatan kelemahan strategi produksi dan operasi, kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini yang bisa dilihat dari manfaat audit produksi dan operasi. Tahapannya ada 5 ya. Kita melakukan audit produksi dan operasi ya. Base-nya sama sebelum-sebelumnya ya, dari sama dengan audit pemasaran ataupun secara general dari audit ya. Audit pendahuluan, ada review, terus kita uji pengendalian manajemen, kita lakukan audit lanjutan ya, ketidaksesuaiannya sampai di mana, buat pelaporan ya, temuan-temuan yang sudah kita temukan, lalu kita feedback, ada tindak lanjutnya, memberikan solusi, memberikan saran, memberikan masukan kepada stakeholder. Ruang lingkup audit ya, kita lihat perencanaan produksi dan operasi. Perencanaan produksi dan operasi berarti harus kita rencanakan sebelumnya ya. Biasanya ada bagian PPIC yang mengatur segalanya di dalam sebuah produksi. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah ya, nanti kita lihat di peningkatan nilai tambah. Pengendalian produksi dan operasi ya. Ini juga harus dikendalikan terkait masalah produksi. Jangan sampai produk kita merubah bahan mentah menjadi bahan jadi ya, produksi itu terlalu besar tetapi outputnya itu sedikit ya, sehingga akan melakukan beban pembiayaan di dalam penyimpanan khususnya gudang dan lain sebagainya, atau bisa merugi nantinya ya. Jadi harus dikendalikan produksinya tersebut. Waktu terkait masalah pemesanan itu juga harus kita bisa kendalikan. Kita lihat rencana produksi berdasarkan bagan ya. Produksi, kapasitas persediaan ya, kapasitas persediaan di gudang kita baik bahan mentah maupun bahan jadi. Beli, kinerja pemasok ya, bagus atau enggak dan lain sebagainya. Manajemen yang dihitung adalah ROI, tingkat investasi yang kembali. Pemasaran, permintaan pelanggan sampai seberapa besar. Keuangan, arus kas ya, masuk keluar. Sumber daya guna manusianya ya. Rekayasa, menyelesaikan rancangan. Ini yang disebut dengan rencana produksi. Akan menurun ke jadwal produksi utama ya, yang membuat nanti adalah bagian produksi ya. Rencana kebutuhan bahan baku ya, rencana detail dan kebutuhan kapasitas ya. Rencana kebutuhan bahan baku ini akan kembali lagi ke jadwal produksi utama. Mengubah rencana produksi bisa terjadi ya. Lalu kita lihat rencana detail kebutuhan perusahaan akan menghasilkan sebuah kondisi kesesuaian atau tidak. Tingkat kesesuaian, kalau iya kita rencanakan laksanakan rencana kapasitas ya. Rencana kapasitas. Jika sudah oke, turun lagi ke laksanakan rencana bahan baku. Kalau ternyata tidak sesuai ya, berdasarkan detail kebutuhan kapasitas, maka akan kembali lagi ke dalam rencana detail kebutuhan kapasitas ya. Mengubah kapasitas, mengubah kebutuhan, masuk ke rencana kebutuhan bahan baku. Dari reliabilitas ini ya, ketidaksesuaian ini akan balik lagi ke dalam rencana detail. Apakah rencana kapasitas ini realitas ya, ini apakah pelaksanaan ini sesuai ya. Ini ya, laksana rencana kapasitas, rencana bahan baku, apakah sesuai. Nah, misalnya kita akan memproduksi sebuah bangku kuliah ya, yang kalian lihat, kalian dudukin pada saat tatap muka datang ke kampus ya, ke kelas. Bangku itu ada mejanya, ada besi holo, terus ada busa dan ada kain. Kalau baru dibungkus sama plastik. Nah, besi holo itu sebelum terjadi perubahan bentuknya adalah mungkin meteran ya.
Nah, kita butuh untuk menghasilkan sebuah bangku, kira-kira berapa panjang yang dipotong dari besi hollow tersebut, berapa lembar papan yang digunakan, ya, senti ya, dari lembaran, terus berapa meter kain yang digunakan, seberapa tebal busa yang digunakan, sehingga kalau menurut prinsip 3E, ya, ekonomisasi, itu sekecil mungkin sisa dari bahan mentahnya. Nah, ini pelaksanaannya sesuai atau enggak, ya. Oke, kita lihat. Produktivitas dan ningkatin nilai tambah. Acuannya adalah land production. Zero inventory, sebisa mungkin sedikit keluar masuk, ya. Masuk langsung keluar. Jangan masuk keluarnya susah. Keluarnya dalam arti jual, ya. Zero defect, meminimalkan kebutuhan tempat, kemitraan dengan pemasok, tanggung jawab pemasok, meminimalkan aktivitas yang tidak memberikan value added, pengembangan tenaga kerja, menciptakan tantangan dalam bekerja, produktivitas, peningkatan nilai tambah. Pengendalian produksi dan operasi, memaksimumkan tingkat pelayanan, meminimumkan investasi dalam persediaan, ya, efisiensi produksi dan operasi, mengendalikan bahan baku, mengendalikan transformasi, mengendalikan kualitas, dan yang terakhir mengendalikan barang jadi. Sampai sini, ya, materi audit manajemen terkait audit produksi dan operasional, ya. Mungkin nanti kita masuk ke diskusi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.